Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dilan Nur Fadilah. Kali ini saya akan membahas tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Nah, sebelum membahas tentang inflasi dan kebijakan pemerintah, saya akan menjelaskan tentang pengangguran terlebih dahulu. Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu tersebut dinamakan penganggur. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran normal atau friksional, pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal, pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerjaan yang ada. Nah, yang kedua ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu pengangguran terbuka, tenaga yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, tenaga yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, ada pengangguran bermusim, pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Dan yang keempat, ada pengangguran setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Jenis-jenis inflasi. A. Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab, yaitu inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. Yang kedua, inflasi desakan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah yang tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Yang B, ada inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, yaitu pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Yang kedua, inflasi sederhana. Secara rata-rata di sebagian negara, tingkat inflasi mencapai antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkat yang seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Dan yang ketiga, ada hiperinflasi, suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan bahkan lebih dari 100%. Inflasi juga memiliki efek yang buruk untuk perkembangan ekonomi karena biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. Selain menimbulkan efek buruk kepada kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang buruk untuk individu dan masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga pada barang. Maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Nah, setelah saya membahas tentang pengangguran dan inflasi, sekarang saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan
oleh Bank Sentral, atau di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia, untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian, untuk mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, ada kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Apa sih tujuan kebijakan pemerintah? Nah, yang pertama, tujuannya bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal pertimbangan utama, yaitu satu, untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dan yang ketiga, memperbaiki kekasmaran pembagian pendapatan. Tujuan kedua yaitu bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran, yaitu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Dua, menghindari masalah kejahatan. Dan yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.